Halo guys, gue Alice, Gue Julia. Kita di sini mau ngomongin soal perempuan nih, lebih beropini sih ya, gitu. Opini kayak gimana Jul? Opini tentang keperempuanan, kita jadi ngasih pendapat gitu. Kalau kalian punya opini-opini lainnya, boleh banget langsung diketik di kolom komentar kita ya. Oke. Untuk yang pertama mungkin kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang mendasar dari sebagian beberapa orang mungkin. Iya. Mungkin bisa Julia duluan yang baca. Oke. Pertanyaan pertama yaitu, apa betul perempuan itu selalu benar? Boleh Teh Alice duluan? Menurut gue enggak juga sih ya, karena kan kalau misalkan emang perempuannya salah dan punya kesalahan ya perlu ngakuin aja nggak sih? Sih. Kayaknya kalau misalkan perempuan selalu benar itu kultur yang buruk dari dulu sih menurut gue, jadi harusnya nggak usah diikutin apa kemauan perempuan kalau emang itu nggak baik gitu kan. Kalau misalkan ya perempuannya punya salah ya juga harusnya akuin gitu, jangan maunya dimanja terus. Iya. Dan juga kasihan sama cowoknya juga nggak iya, sih? kayak ke-pressure banget kan gitu loh, kayak kok jadi kayak ada kata-kata apa? Cowok itu selalu salah gitu, iya, dan cewek itu padahal- selalu benar. ya padahal ya sama aja kan gitu. Kita kan cewek-cowok ya manusia, pasti punya kesalahan masing-masing. Ya mungkin lebih ke bentuk pengakuan aja kalau itu salah, dan lebih ke cara mengatasinya kesalahan itu Iya, gimana gitu. Ya kalau jadi pribadi gue juga harusnya validasi sih, kalau emang gue punya salah ya udah gue harus validasi diri gue sendiri kalau Iya. gue punya salah gitu. Iya. Jangan playing victim lah gitu maksudnya. Ya mantep. kan lu Iya. punya salah terus malah lu playing victim ke orang, ya udah jadinya berasa orang yang salah jadinya gitu kan. Udah pengen victim, manipulatif Nah, lagi. udah aduh ampun deh. Paket toksik itu mah parah Ampun. banget. Jadi Jadi- menurut kita berdua itu tidak benar ya. Oke, next. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita dapetin ya di relationship gitu lah. Kenapa perempuan selalu bilang Iya nggak apa-apa kok, padahal ada apa-apa? Coba menurut Julia gimana tuh? Kalau aku sendiri, aku selalu ngomong gitu sih, karena aku sendiri nggak bisa cara mengutarakan perasaan aku Oh, gimana. gitu. Jadi aku lebih baik bilang, iya nggak apa-apa deh, padahal ya aku entah itu Ngegrem- nangis, ngegrem iya. sendiri gitu ya. Padahal aku tuh tujuannya lebih ke pengen cowok itu peka, kalau gue tuh kenapa-napa Oh, gitu. gitu. Tapi gimana ya, dapet cowoknya nggak peka-peka gitu. Tapi emang kayaknya sih pada dasarnya kalau cewek emang jarang peka sih menurut Iya, gue iya juga. benar-benar. Kalau menurut gue kenapa perempuan selalu bilang iya nggak apa-apa kok, pada ada apa-apa, kalau pribadi gue nggak sih, karena kalau misalkan emang ada masalah atau ada salah yang perlu gue lurusin ya perlu gue lurusin aja. Kalau bisa ya berantem hari itu juga ya berantem, jadi nggak perlu berlarut-larut gitu kalau Iya, gue. Jadi iya. karena udah berlarut-larut takutnya menumpuk ya kan, jadinya gue meledak-ledak ya Iya. udah. Jadi klimaks Iya, gitu jadinya, ya. wah makin puncak kan takutnya gitu. Tuh, jadi ada dua sisi berbeda Dua sisi ya nih. guys ya. Yang yang Alice lebih ke mengutarakan gitu, lebih bilang kalau ada apa-apa ya bilang aja aja. gitu, lebih baik dibahas. Kalau aku sendiri lebih ketutup-tutupin aja. Masih ngegremet di hati iya, lah ya. benar. Nah, gitu. Gitu guys. Kalau kalian gimana nih? Boleh banget langsung diketik aja di kolom Oke, boleh. komentar. Ada Oke, lagi nih? next. Oke, wah. Ini nih pertanyaan yang Pertanyaan. paling susah banget dijawab, tapi ya harusnya punya jawaban masing-masing sih sebenarnya. Dan ini sering banget pertanyaan tuh lebih banyak dari cowoknya. Dari cowoknya, iya. Oke, pertanyaannya itu, wajar gak sih perempuan matre? Aduh, gue bingung nih jawabnya. Mungkin Antara bisa matre, Julia duluan? oke. Kalau menurut aku antara matre atau realistis Teh, Ah, iya, gitu. oke. Kalau misalkan kita dapet cowoknya yang mungkin dia belum kerja atau gimana, tapi sebenarnya untuk uang jajan anak zaman sekarang tuh besar ya. Iya, iya. Dan dia tuh lebih cowoknya ke mungkin pelit atau enggak royal Iya, gitu. iya, iya. Jadi mungkin bilangnya perempuan itu matre gitu. Iya, benar. Padahal kita tuh ya yang nggak melulu sekali jalan tuh selalu dibayarin nonton, makan, minum atau apa. Tapi yang penting perhatian-perhatian kecil Iya, gitu iya, yang kita benar, benar. pengenin gitu. Iya, iya, Kalau menurut Telis gimana? Kalau menurut gue wajar nggak sih perempuan matre? Itu sih benar sih kata Julia yang tadi, maksudnya emang dari pikiran si prianya aja gitu kan, yang mengklaim kita itu emang matre atau emang dianya nggak royal. Iya, gitu korek. kan. Iya, maksudnya kenapa sih laki-laki tuh ya kalau misalnya lu nggak modal udah lu nggak usah pacaran gitu. Iya, kan. betul. Tapi menurut gue kalau misalkan cewek itu kan kadang ada indikasi misalnya kayak di Topet Shopee Pay, ditransfer uang jajan gitu kan, terus kayak Atau kalau lagi bete di GoFoodin iya, gitu di GoFood, kan. aduh itu sosis banget, terus Iya. dibelanjain apa-apa gitu. Maksud gue ya emang karena si cowoknya juga tahu value si wanitanya itu seperti apa gitu. Terus dan kan. love language juga gak sih? Iya, kadang ada yang kayak gitu kan. Maksudnya ya
cowok-cowok pun dan cewek-cewek pun nggak usah pada mikir ih gue matre nggak, ceweknya nggak usah mikir ih gue matre nggak ya, terus cowoknya juga dia matre enggak. Setiap manusia juga pasti bisa menilai lah value si manusia itu seperti apa gitu. Perlu nggak sih kita giniin, perlu nggak sih kita gituin gitu maksudnya. Tapi ada juga Teh, misalkan ada tuh yang cewek sedikit-dikit minta cekotin dong, atau aku pengen ini beliin dong. Itu menurut Teteh itu matre apa enggak? Matre, kalau matre gitu. kan? Menurut iya. gue ya, kalau misalkan lu mau beli sesuatu dan lu nggak mampu, ya mending nggak usah beli. Iya. Atau nggak lu nabung dulu gitu. Karena itu yang gue terapin di diri gue sih. Maksudnya, kalau misalnya emang tuh cowok mau beliin ya udah lu terima. Tapi kalau misalkan emang Nggak dibeliin jangan minta. Jangan minta gitu. Kita juga sebagai perempuan harus punya harga diri. Betul Gitu. lah. Gitu Aduh, guys. Gitu karena guys. apa ya, kalau misal gue punya sih beberapa temen yang kayak gitu, misalkan tongkrongan gue lah gitu, dia nggak kerja tapi check out mulu kan, kata gue, gila lu dari mana nih duitnya? Ya Nggak sugar daddy nih. kenceng lah cowok gue, wah gila sih kata gue, kok bisa gitu, maksudnya punya mental untuk minta, punya mental untuk lu minta ini minta itu gitu, maksud gue menurut gue sih hebat sih cewek-cewek matre yang kayak bener-bener kelihatan ya tanda kutip, maksudnya bener-bener jor-jorannya minta gitu. Kalau gue sih nggak berani. Dan lebih seenaknya ya. Iya. Mungkin bagi cowok kayak sekali dua kali gua turutin tapi Nggak kok mau. makin keenakan gitu kan. Makin enak juga Iya. Gua kan laki-lakinya. bukan bapak lo, bukan suami lo gitu kan. Makanya dari situ mungkin jadi mindset laki-laki ke semua wanita jadi kayak gitu Perempuan kan. Padahal matre. nggak kayak gitu Iya. semua gitu. Nggak semua, masih banyak kok perempuan baik seperti kita ini. Amin, insya yang Allah. masih apa namanya nyari duit sendiri, Ya, kita mau benar-benar. mandiri, berangkat pulang bersendiri itu. Iya betul. At least Makanya kita mikir lah ya kan, kita mikir, kita tahu diri gitu maksudnya. Iya. Kita tuh lagi di level mana, kita ngerti kok maksudnya. Ya udah gitu, paham aja keadaan cowoknya kayak gimana, kita juga tahu nilai kita kayak gimana gitu kan. Kadang juga ada yang soal mahar, Iya. tau gak sih? Iya. Ya kan, kadang ada cewek minta maharnya besar. ya maharnya kayak 100 juta atau 150 juta, itu cuma mahar gitu loh. Menurut jadi itu matre nggak? Kalau aku mah lebih ke diskusi aja sih. Diskusi aja mungkin sih ya. Tapi kalau matre ya lu mikir aja sih itu uang segitu dari mana gitu. Iya sih bener. Ya sebenarnya kalau tanpa si wanitanya minta mahar misalkan beberapa puluh juta gitu kan, sebenarnya kalau misalkan emang si wanita punya value juga silahnya pasti ngasih nggak sih? Oh iya. Iya kan? Ngerti. Iya kan, maksudnya lo nggak usah ribet-ribet minta. Kalau misalkan lo tahu nilai lo semana, terus laki-laki itu bakal nilai lo juga, ya kan? Ya udah value lo tinggi, ya udah nggak usah minta, ya kan? Ngapain lo minta-minta ribet-ribet, yang ada mau ditinggalin kan? Iya. Karena muluk-muluk banget gitu mintanya. Jadi kayak ya cowok juga pasti mikir lagi lah, masih banyak cewek lain gitu kan yang lebih dari lo, terus yang pemikirannya juga lebih sederhana gitu, maksudnya gitu kan, nggak kayak minta-minta langsung mencak-mencak. Yaudah gue menikah sama lu minta 75 juta atau 100 juta. Padahal ceweknya pengangguran gitu kan, sakit gitu. Coba gue mikir-mikir lagi. Oke, next. Di saat momen apa yang bikin lo luluh sama pasangan lo? Banyak sih ini. Waduh, ada banyak sih, cuman ada mungkin satu momen kalau misalkan gue luluh itu kalau kalau misalkan gue lagi bikin salah, terus gue ngakuin kesalahan gue nih pada saat itu juga, terus cowok gue mungkin kayak pasrah, mungkin karena beberapa kesalahan gue berkali-kali kali ya, mungkin dia capek, akhirnya dia nangis. Wah, Ya udah, demi apa lu nangisin cowok? Astagfirullahaladzim. sampai nangis dulu tuh demi apa dia nangis, kayak dia mikir emang gue kurang apa sih gitu lah, mungkin sampai gue buat kesalahan yang sama berkali-kali gitu ya. Di situ gue minta misalkan pada saat itu gue ya udah, kalau misalnya lu nggak foto sama gue ya udah kita udahan gitu, selesai kan misalkan gitu. Tapi dia nggak mau, ya udah jadinya dia yang nangis bukan gue yang nangis. Jadi lo luluh karena dia setulus itu Iya, sama lo. udah jadi gue dulu, jadi gue taubat aja gitu kan dari kesalahan gitu. Menurut lo gimana? Kalau gue sih lebih ke, aku kan karena love language-nya lebih ke perkataan ya, affirmation gitu. Language nggak nih? Sebenarnya bocah banget gak sih? Kayak cuman lo bilang, misalnya cowok gue cuman, "Sia sayangku," itu aduh Udah dulu. gitu loh, kayak gitu loh. Udah ya. naik. Cuman ya kalau misalkan kalau dari sisi Teh Alis atau yang lain kayak gitu doang dibilang sayangku juga gue udah pernah gitu, biasa. Beda-beda. Tapi perasaan aku mah ya beda Iya, gitu. beda-beda. Emang cowok bikin luluh ke pasangan itu ya beda-beda, jangan Beda cara-cara. apalagi ya sekarang tuh zaman sekarang lebih berpatok ke video TikTok atau tren-tren TikTok Teh. Iya, Menurut lu benar-benar. gimana? Kayak orang-orang bucin kayak yang kemarin dibikin love, Poki love, oh my god. itu ada sampai ini kan, sampai pada marah gara-gara nggak dibikinin. Nggak dibikinin. Nah itu jangan berpatokan guys menurut Yes. gua.
Ya karena sama aja ngarepin gak sih? Iya. Ya maksudnya lu ngarepin dari yang padahal cowok lu nggak tahu gitu. Tapi lu mau, tapi lu nggak ngomong kalau itu mau itu gitu ya. Karena pengennya tuh cowoknya inisiatif. Iya. Enggak kan ada laki-laki yang inisiatif. Sumpah, lo cari laki-laki inisiatif di mana? Bapak lo aja belum tentu inisiatif, coy. Bener. Iya gitu. Kalau gue ya lulu sama pasangan ya lebih ke perkataan dan perbuatan, Iya. kayak perhatian-perhatian kecil aja, sama lebih ke menghargai apa hal yang gue gak suka gitu. Itu lebih lulu aja sih gitu. Tapi emang iya sih kita nggak bisa mengklaim kalau misalkan dia alay atau enggak sih, emang beda-beda kan. Iya. Kayak misalnya kayak orang jatuh cinta dia pasti budak buta. Ya. Buta banget. Padahal nanti ya gak tahu ya kalau misalkan amit-amit udahan gitu kan. Kayak gue digituin doang bisa gitu loh. Gitu. Bisa bucin banget. Padahal pas zaman dulu sayang-sayangnya, sayang-sayang banget gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Ini pertanyaan yang mungkin lagi marak di dunia ini gitu, apalagi di dunia perempuanan gitu kan. Karena insecure itu pasti ada di dalam diri kita masing-masing, mau itu bentuk penampilan atau bentuk prestasi, bentuk ekonomi, atau bentuk keharmonisan keluarga juga itu bikin insecure banget. Nah, pertanyaannya itu kenapa perempuan suka insecure dan meributkan penampilan? Nih, menurut opini kita masing-masing pasti ada dua sisi yang berbeda ya guys. Buat dari Teh Alis dulu. Kalau menurut gue insecure, menurut gue ya emang insecure itu nggak boleh berlebihan intinya. Kita kalau menurut gue versi gue insecure itu boleh karena untuk bikin kita grow up. Kayak misalkan muka gue jerawatan nih, pada saat itu muka gue jerawatan, terus gue mikir udahlah gue bersyukur aja muka gue kayak gini. Jangan kayak gitu, lo harus usaha untuk grow up, lu perawatan, lu beli skincare, lu maskeran, itu kan namanya hasil proses dari grow up itu kan. Ya maksudnya dari level 1 jadi level 2, terus level 3 gitu. Ya insecure-nya bikin lo ngebangun diri lo lagi gitu. Jangan insecure, ih gila dia cantik insecure-nya jangan diem di tempat gitu. Iya, insecure diem di tempat ya percuma juga, nggak ada action juga, nggak ada pergerakan, ya mau ngapain juga. Insecure misalnya lu ngeliat cewek cantik badan putih bening gitu misalnya, terus lu tapi sering panas-panasan, nggak luluran, ya sama aja males gitu mandi kan. gitu Ya kan. sama aja, lu nggak akan membuat perubahan juga. Jadi ya insecure itu perlu sebenarnya, tapi pada porsinya sesuai, pas, jangan berlebihan. Iya betul. Dan meributkan penampilan itu menurut gue masing-masing sih ya, karena ya selera orang kan beda-beda. Kalau misalnya kayak outfit gitu ya nggak bisa kita bilang dia alay atau jamet sih, emang dia namanya. Ya kan kadang ada orang yang lihat, ih penampilannya jamet banget tau gini-gini. Ya emang dia nyamainnya kayak gitu kan, maksudnya ya celana robek-robek, pakai kaos kakinya putih gitu kan. Terus bajunya warna oranye misalkan gitu kan, kayak tahanan, terus rambutnya bukan camping, rambutnya berantakan gitu. Emang style dia yang suka kayak gitu, iya kan. Kalau menurut Julia gimana? Kalau kenapa suka insecure ya mungkin lebih lihat ke ini ya Teh, lingkungan terdekat. Misalkan bestinya mungkin kayak dia cantik banget gitu kan, pacarnya juga gini-gini kan, kayak insecure. Ya mungkin kenapa bisa insecure ya itu kita suka lihatnya yang ada di dekat kita aja, atau kita bisa lihatnya cuman di atasnya aja, padahal banyak banget yang maksudnya ada di bawah kita mungkin kan, yang misalnya kekurangan fisik atau kekurangan ekonomi buat bergaya gitu kan. Makanya kita bergayanya ya sesuai budget kita masing-masing, jangan maksain banget gitu. Karena penampilan juga keluar dari inner beauty kita sendiri loh guys. Kayak misalkan percuma kalau badan lu bagus, singset, molek gitu kan, kayak gitar Spanyol. Betul. Terus tapi outfitnya itu norak gitu, atau nggak bertabrakan kayak Talis tadi bilang, tuh kayak yang nggak pantas gitu. Iya sama aja, iya benar-benar. Jadi kenapa harus direbutin penampilan? Yang penting lu nyaman, lu cocok, dan lu harus berpenampilan ya buat diri lu sendiri aja. Jangan pengen gue pengen pakai rok pendek nih biar dilirik om-om gitu. Aduh, jangan kayak gitu guys. Belum tentu om-omnya suka sama rok pendek. Sekarang suka yang berhijab loh. Yang bergamis, Pak. Aduh, sekarang tuh malah begini. Nah, itu dia. Duluan gitu ya, amit ya Allah gitu guys. Jadi untuk penampilan ya mempercantik diri lah buat diri lo sendiri aja gitu, yang buat kepuasan diri lo sendiri. Benar kata Teh Alis tuh, untuk kesimpulan dari opini Teh Alis yaitu kalau insecure ya lu introspeksi, terus berusaha, terus syukurin aja mau hasilnya mau kayak gimana gitu. Karena kita semua udah dikasih kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari Tuhan gitu kan. Buat kalian juga mungkin yang mau yang ada opini pendapat lainnya tentang insecure gitu boleh banget langsung di komentar ya. Nah gitu aja guys, opini-opini dari 5 pertanyaan ini.
nanti di next video mungkin kita bakal lebih membahas tentang perempuan lebih dalam Iya, gitu betul, kan Teh. lebih dalam ke dalam relationship, Iya. terus kayak mungkin tulang punggung gimana ya kan. Anak pertama, kamu anak berapa? Aku anak terakhir nih. Oh, terakhir anak bontot tuh, perasaan anak bontot kayak gimana, Iya. dibeda-beda atau emang dimanjain gitu kan. Boleh banget atau enggak buat kalian yang mau request misalkan Kak edisi ini dong, boleh Iya, banget langsung bisa diketik banget. aja di kolom Jadi komentar. kita bisa beropini sesuai opini kita sendiri. Masing-masing gitu. Oke. Oke guys, kita mau pamit undur diri. Gue Julia. Gue Ali. Oke, Oke, bye-bye. Love you. Mwah. Mwah.